Oke, mungkin nanti akan saya diskusikan tentang laporan aja karena masih berbeda-beda. Insya Allah nggak ada masalah karena Anda sudah mencetak Anda sudah mengirimkan flowchart, Anda sudah mengirimkan programnya, Anda sudah mengirimkan capture-nya. Cuma mungkin gimana agar semuanya standar mungkin akan saya sampaikan di sini. Nah, saya record ya. Oke. Hari ini saya akan membahas tentang perulangan. Mungkin kalau di ini kelas B, oke. Pertemuan 3, 4, 7. Oke, ini saya ganti ke 5 aja biar nggak bingung. Ganti ya. 5. Oke. Oke. Jadi pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kelanjutan dari yang kemarin. Yang kemarin mungkin ada sedikit yang belum sempat saya jelaskan yaitu switch, tapi silakan Anda coba-coba sendiri, saya rasa nggak ada kesusahan. Nah, terkait perulangan, materinya yang utama sudah saya share di sini. Jadi mungkin ini adalah ringkasan dari apa yang materi panjang yang mungkin Anda bisa belajar dari mana saja. Nah, belum saya share ya. Oke. Nah, di sini ada struktur perulangan setelah yang kemarin itu. Nah, di struktur perulangan ini ada materi utamanya di sini. Ini adalah ringkasan dari semua materi yang ada. Saya coba minimize saja. Oke. Nah, sekarang tentang perulangan. Apa itu perulangan? Intinya bahwa di dalam semua bahasa pemrograman itu pasti ada beberapa konsep yang perlu Anda pahami. Jadi Anda nanti misalkan sekarang kita memang belajar bahasa C, tapi nantinya kalau misalkan Anda ingin belajar bahasa yang lain, mau belajar Python, mau belajar C++, mau belajar Java, PHP, dan lain sebagainya, ada beberapa konsep yang harus Anda pahami terkait strukturnya. Yang pertama adalah bagaimana input dan output. Input-output berarti seperti yang kemarin ya, bagaimana Anda menggunakan scanf, bagaimana Anda menggunakan printf atau outget dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan percabangan, yaitu menggunakan if. Kemarin sudah Anda pelajari bagaimana menggunakan if atau switch dan sebagainya, sama ya. Intinya bahwa itu percabangan, tetapi ada banyak modelnya gitu ya. Bisa menggunakan if, bisa menggunakan switch, atau kalau misalkan di Java ada model yang lain lagi, di PHP juga ada yang lain lagi. Nah, yang ketiga yang paling perlu Anda pahami adalah looping, perulangan, gitu ya. Nah, apa itu perulangan? Perulangan adalah bagaimana kalau kita ingin membuat suatu program yang dia mengulang sebanyak yang kita inginkan, gitu ya. Jadi misalkan seperti ini, saya tunjukkan saja di program. Oke, sebelum misalkan saya ingin mencetak tulisan ini, oke, tulisan testing ini misalkan 5 kali, gitu ya. Nah, Anda mungkin bisa melakukan seperti ini. Tinggal saya enter 5 kali selesai gitu ya. Ini saya jalankan, hasilnya adalah print 5 kali. Tetapi pertanyaannya, apakah efisien melakukan seperti itu? Nah, untuk itu Anda perlu memahami bagaimana perintah-perintah melakukan perulangan secara artinya dengan counter yang sudah kita definisikan. Counter itu adalah variabel penghitung. Nah, bagaimana untuk melakukan perulangan itu? Ada dua mekanisme untuk melakukan perulangan di dalam bahasa C. Yang pertama adalah perulangan di syarat awal, gitu ya, atau menggunakan perintah while. Jadi perintahnya seperti ini. Jadi kalau Anda lihat flowchart-nya seperti ini. Jadi start, kemudian kita harus menggunakan satu variabel. Anda harus membuat satu variabel yang digunakan untuk menghitung sebagai kontrol hitungannya, gitu ya. Jadi misalkan n counter sama dengan 1, katakanlah saya kasih nilai awalnya 1, oke. Kemudian di sini akan diuji, apakah counter itu kurang dari 10, gitu ya. Nah, karena counternya masih 1, begitu masuk sini berarti memenuhi atau enggak? Apakah n counter kurang dari 10? Di sini? Ya. Iya, Pak. Oke, berarti kalau iya, Ya, Pak. maka dia akan langsung ke sini, dia akan menjalankan perintah Anda. Kemudian, nah ini yang syaratnya yang harus penting Anda lakukan. Harus ada proses untuk menambahkan si variabel counter tadi.
Anda bisa bayangin kalau misalkan ini nggak ada. Berarti counter, kemudian di sini N. Artinya di antara kurung kurawal ini, dia adalah di antara ini dengan ini. Oke. Pada saat di akhir kurung kurawal ini, setelah program ini dijalankan, maka dia akan kembali ke cek ke while-nya. Apakah N counter kurang dari 10? Nah, karena Anda sudah melewati ini, berarti N counter sama dengan N counter plus 1. N counter tadi nilainya berapa? 1 ya. Berarti begitu masuk ke sini, maka N counter jadi 2. Begitu dia akan dicek, apakah 2 kurang dari 10? Ya, maka dia akan kembali lagi. Demikian juga seterusnya. Nah, Anda bisa bayangin apa yang terjadi kalau misalkan tidak ada program ini, gitu ya. Maka dia nilainya akan tetap 1 aja. Berarti dia akan ngulang berapa kali kira-kira? Kalau nggak ada ini. Tak hingga mungkin. Infinite, Pak. Ya, betul. Artinya itu ya, paham ya. Jadi Anda harus menggunakan salah satu counter yang bersyarat. Karena kalau misalkan ini enggak, berarti dia nilainya akan 1 terus. Dia akan nyetak seterusnya. Dia nggak akan berhenti sampai memorinya komputer penuh atau sampai komputernya error. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Nah, ini adalah program salah satu contoh yang menggunakan itu tadi. Oke, saya gunakan ini aja. Oke. Oke. Nanti tolong biasakan Anda ini ya, beautify ya. Jadi setiap Anda kurang kurawal, usahakan ada jarak biar bacanya itu enak. Misalkan seperti ini, berarti ini tanda petik. Oke. Nah, seperti ini tadi. Nah, berarti pada saat nilai awal, counternya ditentukan, misalkan saya bikin variabel namanya n counter gitu ya. Atau saya menggunakan i atau menggunakan apa, nggak apa-apa. Misalkan saya ganti i juga nggak apa-apa, sama aja. Yang penting variabelnya sama. Oke. Oke, misalkan saya gunakan i, berarti di sini akan menjadi i. Di sini juga akan menjadi i. Oke. Nah, di sini kita bisa mencoba step by step. Pertama katakanlah inti, berarti saya mendeklarasikan i dengan tipe integer. Kemudian masuk ke sini, berarti i sama dengan 1, berarti saya kasih nilai awal 1. Berarti i-nya di sini 1, oke. Dia akan uji, apakah i kurang dari 10? Karena ya, maka dia akan cetak ini. Urutan ke persen D. Saya rasa Anda sudah belajar ini kemarin ya. Persen D berarti akan dicetak I-nya 1. Kemudian dia akan masuk ke sini. Berarti di sini adalah I sama dengan I plus 1. Artinya apa? I yang tadi 1, itu berarti yang di sini. 1 plus 1 jumlahkan jadi 2. 2 dimasukkan ke I. I akan diuji lagi di sini. Apakah I kurang dari 10? Karena nilainya 2, maka masih memenuhi. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan nilainya sudah 10 gitu ya. 10 begitu masuk ke sini, 10 plus 1. Berarti di sini 11. Begitu dia cek di sini, apakah 11 kurang dari 10? Karena tidak, atau nilainya 10 saja deh. Misalkan nilainya 9, masuk ke sini. 9 plus 1, berarti jadi 10. Pada saat dicek sini, apakah 10 kurang dari 10? Karena ini tidak memenuhi, maka dia akan exit dari loop ini. Oke. Jadi kalau misalkan saya jalankan, oke. Nah, Anda bisa lihat. Jadi cukup saya menggunakan seperti ini, saya bisa membuat proses. Hati-hati dengan kurang dari atau lebih dari sama dengan, gitu ya. Jadi seperti ini prosesnya. Nah, seperti tadi, apa yang terjadi kalau misalkan nggak ada ini? Misalkan ini saya komen. Oke. Kalau di komen berarti nggak dijalankan. Jadi begitu saya jalankan, apa yang terjadi? Nah, dia akan looping terus sampai tak terhingga. Anda bisa lihat ini scrollnya lari terus nih. Oke, saya stop aja. Oke. Anda bisa stop dengan kontrol D. Nah, itu adalah program awal. Jadi kemarin sekalian ya, maksudnya yang kemarin bagaimana Anda memberikan komentar dalam bahasa pemrograman, Anda bisa menggunakan garis miring 2 kali. Jadi misalkan seperti ini ya, INTI, Anda boleh menggunakan sebelumnya, misalkan mendeklarasikan variabel I berbentuk misalkan dengan tipe integer, misalkan seperti ini karena atau apa saja. Atau Anda bisa melakukan seperti ini, misalkan memberikan nilai awal I. Jadi nanti Anda bisa membuat deklarasi ini
di dalam programnya. Jadi nggak usah terpisah seperti yang kemarin saya baca ada beberapa yang masih ada yang beberapa yang membuat deklarasi itu berbeda dengan Word. Nggak salah sebenarnya, tetapi mungkin biar efektif langsung aja Anda buat deklarasinya di teks ini. Atau misalkan Anda kepingin deklarasinya panjang, Anda bisa menggunakan garis miring bintang dan diakhiri dengan bintang garis miring. Jadi misalkan mendengarkan variabel i, misalkan seperti ini ya, dengan tipe integer karena hitungannya adalah bilangan bulat. Seperti ini ya. Nah, Anda bisa melakukan seperti ini. Jadi, komen Anda bisa menggunakan seperti ini atau menggunakan garis miring-garis miring. Atau Anda juga bisa menguji kalau misalkan membuat sebuah program, gimana caranya agar saya kepingin ngetes ya, agar ini tidak dijalankan. Berarti saya tinggal garis miring 2 kali, otomatis ini sudah jadi komen, sudah tidak dijalankan. Tapi kalau saya kepingin menjalankan lagi, berarti tinggal saya backslash 2 kali, saya jalankan. Sehingga nantinya yang ditanda ini nggak akan berubah. Oke, saya akan coba membuat guidance buat Anda biar bagaimana membuat laporan. Misalkan tugas 2, misalkan seperti itu. Nah, Anda tinggal nanti kalau misalkan ini sudah Anda beri komen, misalkan ini adalah deklarasi atau misalkan gini, load library, misalkan stdio, misalkan seperti ini ya, atau yang mana saja. Kalau misalkan sudah, maka ini cukup Anda paste di Word. Ini ya, seperti ini programnya. Jadi Anda kasih judul, misalkan program dan penjelasan. Tentu saja pertamanya harus flowchart, gitu ya, flowchart. Kemudian Anda buat di sini paste. Anda buat flowchartnya bisa menggunakan, misalkan menggunakan ini, misalkan ini ya, misalkan saya, oke, ntar saya ganti aja. Misalkan ini saya ganti dengan if, misalkan, atau setelah ini ganti kotak dan sebagainya. Nah, Anda boleh menggunakan ini, kemudian Anda ekspor jadi apa? Diekspor ke PNG, kemudian Anda paste di situ biar memudahkan, atau Anda copy paste ke sana, bisa copy paste nggak ya? Oh, nggak bisa. Atau Anda bisa menggunakan di sini, silahkan. Kemudian nantinya di bawah tinggal tampilan program, misalkan seperti ini. Berarti nanti tinggal Anda, misalkan saya jalankan, oke, saya jalankan. Prinsipnya udah oke yang Anda jalankan kemarin, Anda buat kemarin. Tinggal nantinya saya rasa tinggal bagaimana Anda menyesuaikan programnya. Misalkan seperti ini, tinggal di paste di Word-nya. Oke, nah saya rasa seperti itu. Nanti tentu saja tampilan programnya kalau misalkan ada beberapa tahap, Anda ada beberapa capture ya, setiap screen harus Anda capture. Mungkin itu ya, jadi nantinya saya harap selanjutnya nanti cukup satu file ini aja Anda buat, kemudian Anda upload. Oke. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi itu adalah contoh untuk program syarat awal, gitu ya. Jadi outputnya seperti ini, seperti ya, persis seperti apa yang kita jalankan. Kemudian yang kedua adalah perintah for. Oke. Nah, kalau misalkan seperti ini, syaratnya adalah Anda menggunakan while, dan yang penting ini ya, harus ada sebuah fungsi, misalkan di sini adalah untuk menambah i sebagai counter, misalkan gitu ya, menambah nilai i sebagai counter, misalkan seperti ini. Itu boleh Anda gunakan. Nah, gimana dengan for? Nah, kalau for itu kita menggunakan perintah seperti ini. For dalam kurung, oke. Yang pertama adalah nilai variabel awal. Jadi yang tadi apa? Nilainya tadi. Misalkan menggunakan i, atau berarti i sama dengan 1 dan sebagainya, itu sudah dimasukkan ke for-nya. Kemudian yang kedua adalah syarat perulangan, dan yang ketiga adalah apa yang dilakukan untuk perubahan variabel. Dan di dalam ini nanti ada pernyataan apa yang akan diulang. Nah, dengan program yang sama, kalau yang tadi ya, di sini ya, saya tentukan, berarti saya definisikan i. Nah,
Kalau di while, berarti di sini adalah syarat awal. Ini ya, berarti ini adalah syarat awal. Kemudian di sini adalah proses untuk loopingnya. Kemudian di sini adalah counternya. Jadi ada 3 yang harus dilakukan. Tetapi kalau menggunakan for, Anda bisa lihat di sini. Apabila menggunakan for, itu ketiga komponen tadi sudah dijadikan satu di dalam satu perintah. Oke. Jadi tadi kalau on counter sama dengan 1, itu sudah dimasukkan ke dalam for. Kemudian syaratnya kapan loop ini masih bekerja, itu juga ada di sini, di titik koma ini kedua. Kemudian bagaimana counternya, itu yang di titik ketiga. Oke. Jadi itu adalah fungsinya. Jadi kalau misalkan ini saya copy ya. Jadi kalau menggunakan while berarti harus ada syarat awal ini saya membuat perintah sendiri. Kemudian counternya ini saya buat perintah sendiri. Syaratnya ini baru yang ada di while. Tapi kalau menggunakan for, oke saya copy di sini aja. Oke, ini saya rapikan dulu. Nah, kalau menggunakan for, oke, maka saya cukup mendeklarasikan sekali. Nah, semua perintah perulangan itu ada di dalam fungsi perintah ini. Jadi pertama adalah encounter sama dengan 1, encounter kurang dari 10, dan encounter sama dengan encounter plus 1. Jadi kalau di while tadi ini dipisah sendiri, kemudian ini ada di perintah while-nya, kemudian ini ada di bagian dari perintah yang diulang. Tapi kalau menggunakan for, itu cukup satu garis ini. Sehingga pada saat saya jalankan, oke, ada yang salah, oke, tanda petiknya. Oke, tanda petiknya saya ganti dulu. Oke. Ya, nah hasilnya sama persis, tetapi fungsinya berbeda karena tadi menggunakan while, yang kedua menggunakan for. Jadi Anda bisa memilih menggunakan salah satu. Mana yang lebih efektif, itu nanti Anda akan lebih paham pada saat menjalankan program. Nah, ada beberapa fungsi yang untuk menyingkat di dalam C ya, di bahasa C. Jadi misalkan seperti ini, N sama dengan N plus 1. Jadi seperti ini ya. Di sini ada counter sama dengan N counter plus 1. Nah, di dalam bahasa C ini bisa disingkat, atau nanti di PHP atau di Java sepertinya juga sama, bahwa ini bisa Anda singkat dengan menggunakan N counter plus plus. Oke. Artinya bahwa fungsi ini setiap kali dia dipanggil maka dia akan menjumlah menambah 1. Jadi seperti ini. Jadi kalau saya punya fungsi N sama dengan N plus 1, Anda bisa gunakan perintah seperti ini, N plus plus. Atau N counter sama dengan N counter plus 1 sama dengan N counter plus plus. Atau kalau dikurangi gimana? Y sama dengan Y minus 1 berarti sama dengan Y minus minus. N counter sama dengan N counter minus 1 sama dengan N counter minus minus dan seterusnya. Oke. Nah, gimana kalau misalkan seperti ini? X sama dengan X plus A, berarti Anda bisa gunakan perintah seperti ini. X plus sama dengan A, gitu ya. Karena di sini kan nggak satu. Kalau satu, Anda bisa gunakan plus plus. Kalau penjumlahnya itu sesuai A, berarti Anda gunakan seperti ini. Oke. Atau encounter sama dengan encounter plus step, berarti sama dengan seperti ini. Oke. Nah, contohnya seperti yang tadi ya. Ini tinggal saya ganti encounter plus plus. Ini saya jalankan. Oke. Akan sama persis dengan kondisi sebelumnya. Jadi encounter inilah adalah pengganti encounter sama dengan encounter plus 1. Oke. Nah, sekarang misalkan ada program seperti ini. Oke. Jadi yang pertama saya inisialisasi NGNP, genap gitu ya. For NGNP sama dengan 2, ini adalah dikasih nilai awal. Oke. NGNP kurang dari 10. Oke. Titik 2, NGNP plus sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, kira-kira kalau ini saya jalankan, yang keluar angka berapa saja? 2468. 2468. Oke, good. Kenapa kok sampai 8? Karena ini ya. Karena begitu dia sampai 10, dia tidak memenuhi syarat ini. Sedangkan di sini kita buat bahwa N genap itu selalu dijumlahkan 2. Oke, good. Jadi ini coba kalau misalkan saya jalankan. Oke. Ini tanda petiknya saya ganti. Ya, kalau saya execute, 2 keluar enggak kira-kira? Keluar. Kenapa? Ini adalah syarat
awal. Jadi 2, 4, 6, 8. Good. Tadi sudah sesuai dengan apa yang Anda jelaskan. Nah, berikutnya seperti ini. Kira-kira programnya apa saja ini? Jadi kalau ini berarti enumnya diisi 1, oke, berarti dia mulai dari 1. Encounter-nya adalah encounter kurang dari 10, oke. Kemudian cetak urutan ke persen D adalah encounter dan enum. Artinya gini, di dalam looping ini kita menggunakan dua variabel ya. Encounter ini untuk menghitung berapa kali loopingnya, oke. Enum ini adalah untuk membuat rumusnya. Jadi kalau di sini adalah N6 kali sama dengan 2. Saya rasa Anda sudah paham masih. Tadi ya, tadi ada NGNP plus sama dengan 2, artinya apa? Dijumlah 2 terus. Kalau yang ini berarti dikalikan 2 terus. Berarti kira-kira outputnya apa ini? Kira-kira. Kalau Anda 1, 2. 1, 2. Berarti kan dikalikan 2 terus. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Oke, good. Kenapa? 56. Kenapa loopingnya nggak diberhenti di 10? Karena counternya karena counternya variabelnya beda, Pak, dengan enum itu, Pak. Oke, good. Jadi counternya 10, berarti dia pasti ngulangnya 10 kali kan gitu ya. Pasti ngulangnya 10 kali. Nah, enamnya dikalikan 2 terus gitu ya. Sehingga di sini kalau Anda tanda petiknya lagi. Tanda petik. Oke. Sehingga kalau saya jalankan, nah Anda bisa lihat di sini. Karena semuanya diulang sampai kurang dari 10 gitu ya. Counternya adalah yang ini adalah yang variabel yang ini tadi, 6. Oke, good. Nah, selanjutnya. Nah, ini kita menggunakan dua buah variabel. Jadi, kalau tadi ini saya menggunakan dua variabel, satunya ini yang untuk counter saya fokuskan di sini, yang untuk N6 ini saya pisahkan, gitu ya. Nah, tapi di sini ini saya gabung. N counter sama dengan 1, N6 sama dengan 2. Ini adalah syarat awal gitu ya. Ingat ya. Syarat awal itu diakhiri dengan titik koma untuk memisahkan antara syarat awal, kemudian nilai awal, syarat sama countingnya. Jadi di sini berarti N counter sama dengan 1, N6 sama dengan 2, ini adalah nilai awal. Kemudian dia akan loopingnya akan berjalan selama N counter kurang dari 10. Kemudian countingnya gimana? Incrementalnya. Berarti di sini ada N counter plus plus, kemudian N6-nya sama dengan M kali 2. Sehingga kalau misalkan ini saya jalankan, sebenarnya nggak berbeda dengan yang tadi. Oke. Jadi kalau misalkan ini, oke, saya jalankan, oke, hasilnya sama persis, tetapi bedanya adalah kalau yang ini, saya nitipkan counter ini di dalam for-nya, gitu ya. Jadi biar karena toh setiap kali perulangan saya masukkan di sini. Oke. Nah, oke ya, sebelum saya masuk tugas ini ada beberapa hal yang saya akan sampaikan ya. Oke. Misalkan gini. Nah, for itu bisa dibuat bertingkat. Misalkan saya buat gini. I, misalkan I, J. Misalkan seperti itu ya. Oke. Misalkan saya buat looping yang pertama, misalkan seperti ini, saya buat loop, nanti tolong saya minta dibantu kira-kira penjelasannya seperti apa. Misalkan I sama dengan 1, I kurang dari 5, oke. Kemudian I plus plus, oke. I plus plus, oke. Kemudian saya cetak berarti urutan ke persen D adalah I. Oke. Oke. Berarti di sini oke, gini. Urutan oke. Misalkan cetak ke misalkan persen D kemudian I. Nah, kira-kira ini kalau saya jalankan tampilannya gimana? Menurut Anda? Menulis cetak dari cetak 1 sampai 4, Pak. 1, 2, 3, 4. Oke. Coba
saya jalankan. Oke, good. Berarti cetak 1, cetak 2, cetak 3, 4. Nah, saya bisa melakukan yang kita sebut dengan nested bertingkat, looping yang bertingkat. Gimana looping yang bertingkat itu? Kalau misalkan saya gambarkan di sini, oke. Misalkan seperti ini ya, saya gambarkan di sini biar Anda paham. Berarti seolah-olah di sini ada for, gitu ya. I misalkan sama dengan 1, I misalkan kurang dari 5, I plus plus misalkan seperti ini. Berarti dia kan akan mengulang sebanyak 5 kali. Sampai kapan? Nah, harusnya kalau misalkan seperti tadi kan ini tinggal saya cetak, berarti ini adalah cetak, cetak, atau misalkan saya ganti dengan simbolnya cetak deh, biar lebih paham. Misalkan ini ya, cetak I, oke. Kemudian di sini berarti saya masukkan ke loop, oke. Kemudian di sini ini saya tarik ke sini, oke. Jadi misalkan seperti ini, ups, oke, oke. Nah, loopnya yang awal seperti ini. Nah, tapi saya kepingin membuat loop yang double, berarti ada 2 tingkat loop di sini. Oke. Berarti saya tidak langsung ke cetak, tetapi di sini saya masuk ke loop yang kedua, gitu ya. Berarti di sini adalah misalkan seperti ini. Berarti for misalkan J sama dengan 1 titik koma J kurang dari misalkan 5 titik koma J plus plus. Oke. Kemudian di sini baru saya cetak cetak I, J. Oke. Kemudian ini baru saya masuk ke lingkaran yang pertama dan masuk ke lingkaran yang kedua. Oke, yang ini saya pindah ke sini aja. Oke. Nah, kemudian di sini berarti ada ini ada loop lagi yang ke sini. Oke. Nah, saya harap nanti Anda paham dari sini maksud saya. Nah, kalau Anda lihat di sini, ups, kurang 10 menit, nggak apa-apa. Jadi setelah start, dia akan masuk ke sini. Berarti I-nya berapa? I-nya 1 ya, karena nilai awalnya 1. Pada saat masuk ke sini, berarti I-nya berapa? I-nya masih 1. J-nya berapa? J-nya 1. Berarti pada saat mencetak ini, berarti berapa yang dicetak? I-nya berapa? I-nya 1, J-nya juga 1. Oke. Nah, pada saat masuk ke sini, dia akan ngeloop kemana? Loopnya dia akan masuk ke for yang terakhir, yaitu for yang paling dekat. Yaitu berarti sini. Nah, adakah perubahan I di sini? Tidak. Tidak. Berarti I-nya berapa? I-nya tetap 1. Tetap 1. Tapi J-nya berapa sekarang? 2. J-nya jadi 2. J-nya kenapa? Karena di sini J plus plus. Oke. Pada saat 2 berarti pada saat dicetak jadi berapa? 1,2. Oke, 1,2 dan seterusnya. Sampai kalau misalkan I-nya sudah 5 katakanlah, I5 dia masuk ke sini, apa yang terjadi? Karena dia tidak memenuhi J sama dengan lebih dari 5, maka dia akan langsung lompat kembali ke sini. Oke. Dia akan menambah I-nya. Berarti I-nya jadi berapa? I-nya jadi 2. Tapi pada saat masuk ke sini, J-nya berapa? 1. J-nya kembali ke 1 lagi. Paham ya? Jadi yang di looping ini akan diulang 5 kali. Kalau ini sudah selesai, baru dia akan keluar, dia akan menambah I-nya. Sehingga kalau misalkan saya program, misalkan seperti ini, berarti di sini akan saya buat for bertingkat. Misalkan for, misalkan ini saya copy aja. Cepat. Oke. Tapi sekarang yang saya ulang adalah J-nya, gitu ya. J sama dengan 1, J kurang dari 5, J plus plus. Oke. Cetak print misalkan cetak dengan I sama dengan persen D dan J sama dengan persen D. Oke, di mana di sini I, J. Oke. Jadi kalau misalkan ini saya jalankan, oke. Nah, Anda bisa lihat ya. Di looping pertama berarti I-nya 1, J-nya dia 1
Kenapa? Karena dia akan looping yang dalam dulu. Setelah ini selesai sampai ke 4, dia akan keluar ke sini, baru dia mengeksekusi yang ini. I-nya ditambah kedua, baru masuk lagi ke sini, J-nya diulang lagi. J-nya 1 sampai 4. Setelah selesai, dan seterusnya. Kapan selesainya? Apabila I-nya lebih dari 4. Paham ya? Jadi itu adalah nested if. Nanti Anda akan banyak mempelajari proses ini kalau kita menggunakan seperti matriks dan sebagainya. Karena kita harus mengalihkan antara posisi yang ini dengan posisi yang lain. Dan seterusnya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke sini. Jadi contohnya, jadi misalkan seperti ini. Jadi tugasnya seperti tadi, seperti yang kemarin ya, Anda coba semua programnya, Anda pahami satu persatu fungsinya, karena sebenarnya intinya di program ini adalah loop. Kemudian yang kedua adalah seperti ini, misalkan kalau kira-kira kalau misalkan Anda baca yang ini, salahnya di mana ini? Yang nomor 2. Ayo, siapa yang bisa menemukan kesalahannya? Itu Pak di J++. Kenapa J++? I++-nya harusnya diganti jadi J++. Oke, good. Ini ya. Anda bisa bayangin apa yang terjadi kalau ini yang saya jalankan. Dia benar J-nya 1, J-nya kurang dari 5, tapi yang diinkremen I-nya. Jadi pada saat dia setelah menjalankan ini, I-nya yang akan bertambah, bukan J-nya, paham ya? Jadi kalau misalkan di sini ternyata J-nya sudah 5, pasti ini sudah tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Jadi hati-hati, penulisan ini sangat-sangat penting. Oke. Nah, kemudian ini nanti ya tugas Anda. Kalau yang 1, 2 saya rasa sudah terjawab tadi. Berarti yang perlu dikerjakan nanti yang nomor 3, 4, 5 faktorial, masih ingat ya. Jadi kalau misalkan faktorial kan misalkan faktorial 5 berarti bagaimana? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Oke. Kemudian nomor 4 buat diagram alir untuk program misalkan untuk mencari seperti ini. Nah, berarti Anda harus membuat 2 case dulu. Kalau nilainya berarti counternya seperti ini. Coba Anda pikirkan diagram alirnya seperti apa. Ini kita mulai masuk ke cara berpikir logiknya ya. Anda lebih baik gambar coba diagram alirnya seperti apa, agar kalau misalkan angka ini Anda bisa lihat ini ya. Kalau angka ganjil berarti negatif, kalau angka genap berarti positif. Kemarin sudah Anda buat program untuk menguji gimana caranya sebuah angka itu ganjil atau genap. Nah, dengan cara yang sama berarti nanti Anda jumlahkan gimana hasilnya. Oke. Kemudian yang ketiga, jadi Anda diminta untuk membuat seperti ini atau biar mudah nggak usah benar-benar seperti segitiga ini, mungkin gambarnya gini dulu. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Dibuat rata kiri dulu biar mudah. Nanti Anda diminta berpikir untuk membuat seperti ini. Karena mungkin ini gambarannya sederhana, tetapi ini akan memicu algoritma Anda, cara berpikir Anda, gimana sih kalau saya membuat program untuk membuat tampilan seperti ini. Nah, berarti saya harus nambahkan spasi dulu, harus ada spasi dulu, baru menampilkan teks dan seterusnya. Nah, ini mulai saya rasa Anda akan mulai berpikir bagaimana untuk mendesain seperti ini. Oke. Kemudian untuk ada tambahan tugas. Oke. Yang mana tadi ya? Struktur perulangan. Oke, di tugas. Nah, ada tambahan sedikit mungkin yang nomor 7 ini hampir sama seperti yang gini. Yang nomor 5 tadi. Nah, yang nomor 5 ini buat angkanya rata kiri. Jadi yang ini buat rata kiri. Jadi kalau misalkan Anda buat Word-nya itu tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, seperti ini. Misalkan inputnya adalah 4. Misalkan seperti ini. Kalau inputnya 5 ya berarti harus 5 baris. Oke.
Jadi kalau misalkan 4 berarti saya harus ngulang 1, terus ini 2, terus ini 3, terus ini 4. Itu yang nomor 5. Berarti nomor 5 diganti ya. Oke, ini adalah nomor 5. Oke, nah nomor 6 gimana? Nomor 6 sudah saya tulis di tugas. Oke, berarti, oh ini nomor 5. Oh iya, nggak apa-apa deh. Berarti nomor 5 diganti yang ini. Oke, nomor 6 diganti yang ini. Nomor 7 diganti, ya, nomor 7 ini, nomor 8 ini. Oke. Jadi nanti silakan Anda coba, Anda explore algoritmanya, Anda berpikir gimana caranya menampilkan seperti ini. Gunakan loop, ya. Gunakan, Anda boleh menggunakan while, Anda boleh menggunakan for, terserah, bebas. Tapi yang penting outputnya seperti ini. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, yang bintang-bintangnya diganti 1 itu ya Pak ya? Ya, yang mana? Yang ini. Sama aja, Anda boleh menggunakan bintang, Anda boleh menggunakan 1, itu kan sebenarnya hanya tinggal karakter yang dicetak apa gitu ya. Silakan. Tetapi yang ditekankan adalah patternnya, polanya. Jadi kalau polanya seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, kemudian balik ke 3, ke 2, ke 1 gitu ya. Itu intinya seperti itu. Kalau ini sama ya. Kalau misalkan berarti ini bikin 4, kalau misalkan loopnya katakanlah saya bikin 3 baris, berarti 3 barisnya seperti ini. 1, 2, 3, terus yang baris berikutnya kembali ke belakang. Oke. Kalau ini berarti misalkan saya masukkan ke 4 baris, berarti 1, 2, 3, 4 yang puncak, kemudian kembali ke 3, ke 2, ke 1. Oke. Jadi kalau saya... Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan lain? Nanti kalau ada pertanyaan baik itu terkait teknis atau terkait dengan implementasi tugasnya, silahkan di sini ya. Oke, saya stop sharing dulu. Saya mohon on cam, saya capture dulu ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu kuliahnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kalau misalkan ada kesulitan, langsung aja kontak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh.